Kita masukkan selagi masih panas ya. Nah, sangat mudah sekali kan masuknya. Kalau macet bisa kita bersihkan dulu sampai ring piston bisa bergerak bebas. Kita paskan magnetnya pada garis di dekat huruf T. Sepertinya suara mesin aman dan sudah halus. Jika ingin memperoleh sesuatu, tidak hanya semangat yang dibutuhkan, tetapi juga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Oke, di video sebelumnya kita udah analisa masalah motor ini ya, yaitu terjadi kerusakan di bearing kerek asnya. Dan ini bearing kerek asnya udah saya ganti baru. Langsung saja kita lanjut ke pemasangan dan saya langsung akan tes nanti. Nah, bagaimana hasilnya? Simak terus videonya ya. Oke, untuk stang sehernya masih aman ya. Nggak ada suara kocak ketika saya pukul-pukul seperti ini. Untuk bearing kerek asnya, kemarin saya menggunakan merek Naci. Untuk ukurannya 6205Z. Kode Z berarti memakai tutup plat sebelah. Dan yang satu 6007. Biasanya saya kalau ganti bearing, kodenya saya samakan sama standar pabriknya. Dan ini bearing bekasnya, sama mereknya juga Naci, tapi ini masih bawaan motornya ya. Ini kita simpan barang bekasnya, untuk barang bukti nanti kita lihatkan sama orangnya. Ini saya lepas dulu lidah tensionernya. Nah, kenapa saya lepas dulu? Karena nanti pasang kerkasnya saya memakai metode pemanasan crankcase. Kalau tidak saya lepas, karet ini akan leleh dan terbakar. Dan saya juga copot seal kerek asnya karena nanti mau saya ganti baru. Jangan lupa seal bagian magnet kita ganti juga. Karena seal seperti ini kalau nggak kita ganti nantinya nyusahin kita. Jadi 2 kali kerja kalau bocor olinya. Ini saya pukul pakai kunci 17T. Ini sealnya juga udah keras ya, rawan bocor. Jangan lupa sebelum pemasangan, usahakan kita cuci bersih semua bagiannya. Sebersih mungkin lah diusahakan. Untuk jalur pompa olinya juga saya bersihkan sekalian, supaya perputaran oli di mesin menjadi lebih lancar. Setelah dicuci bersih, lebih bagus disemprot angin ya, supaya di celah-celah itu bisa bersih semua. Dan pastikan di pinggir-pinggir kerangkas ini sudah halus dan bersih dari sisa-sisa lem bekasnya. Untuk packing silinder head, saya nggak pakai lem ya pasangnya. Jadi saya ganti dengan cara saya semprot pilok seperti ini. Tapi saya gunakan pilok yang tahan panas, supaya tidak hilang catnya ketika suhu mesin sudah panas. Cat ini berfungsi sebagai pengganti lem packing ya. Oke, kita siapkan dulu crankcase-nya di atas dudukan. Dan saya biasa langsung pasang rantai kamprat atau rantai mesinnya, supaya lebih mudah pemasangan kerek asnya. Untuk pemanasan crankcase kita bisa gunakan gas mini seperti ini. Ini gas yang biasa untuk kompor orang camping di gunung kayak gitu biasanya. Kalau saya biasa memakai tabung gas seperti ini supaya lebih ekonomis. Kalau nggak punya keduanya, teman-teman bisa panaskan di atas kompor yang untuk masak bisa juga ya. Untuk lama pemanasannya, biasa saya kasih waktu 5 menit. Kalau kurang dari 5 menit, biasanya kerek as masih susah untuk masuk. Dan kalau kelamaan juga nggak bagus ya, nanti bisa leleh nih crankcase-nya.
Oke, ini kita mulai di 5 menit. Ini baru berjalan sekitar 2 menit setengah. Nah, ini udah mau selesai ya. Jangan lupa kita kasih oli bearing kerkasnya, dan dudukan bearingnya juga kita kasih oli supaya lebih mudah masuknya. Kita masukkan selagi masih panas ya. Nah, sangat mudah sekali kan masuknya, karena dudukan bearingnya ini mengembang jika kita panaskan dan akan menyusut kembali ketika sudah dingin. Makanya saya lebih suka pakai metode ini, karena tidak ada paksaan atau pukulan sedikit pun. Jadi untuk kesenteran kerkasnya bisa lebih terjaga. Oke, pastikan posisi tengah dari stang seher sejajar dengan permukaan crankcase. Kita pasang seal magnetnya dulu. Usahakan pakai yang ori ya biar awet. Untuk ukurannya 20,8 x 30,5 x 6 dengan kode K44. Kita kasih oli di sisinya dulu supaya lebih mudah masuk. Jangan kebalik ya untuk pemasangannya, yang ada tulisannya ini di bagian luar. Biasa pemasangannya saya pakai kunci sok ukuran 22. Kita dorong sampai mentok. Nah, seperti ini ya, udah mentok rata di dudukannya. Dan pastikan sebelum kita pasang crankcase sebelahnya, kita bersihkan dan kita keringkan pinggir-pinggir yang akan dikasih lem ini. Biasa saya keringkan menggunakan tisu, karena di sini tuh deket dengan pabrik tisu, jadi harga tisu sangat murah sekali ya. Yang tidak kalah penting, kita cek juga lubang jalur olinya. Pastikan jalur yang menuju ke arah filter oli juga lancar ya. Ini saya kasih oli lubangnya, makanya warnanya jadi merah. Harus mengalir seperti ini ya, supaya sirkulasi oli jadi lebih lancar. Kalau udah lancar, kita bersihkan lagi, kita lap dan kita keringkan. Baru kita lakukan pengeleman. Untuk lem packing biasa saya pakai Fuboru ya. Ini bukan endorse ya teman-teman. Saya lebih suka Fuboru karena ada bahan aktifnya yang diciptakan khusus untuk menutup rongga-rongga kecil agar lebih maksimal menutup kebocoran. Dan kita kasih oli sedikit di bearing dan di dudukannya supaya lebih mudah masuknya. Nah, kita tinggal paskan, kita masukkan pelan-pelan. Kalau susah masuknya, bisa kita pukul menggunakan palu karet ya. Karena bearing yang baru itu biasanya agak seret sedikit masuknya. Nah, kalau udah masuk rata, baru kita pasang bautnya. Dan pastikan untuk pengencangan bautnya kita lakukan secara menyilang ya, dari ujung ke ujung. Nah, kalau bautnya udah kencang, kita tes putaran kerkasnya. Pastikan putaran kerkas ini sangat enteng dan lancar ya. Kalau kerkas ini kita putar kayak gini masih seret, teman-teman bisa lihat video saya tentang mengatasi kerkas yang seret. Link video ada di deskripsi untuk menontonnya. Nah, ini kita tinggal rakit bagian piston dan juga bagian silinder headnya. Nah, pistonnya masih bagus ya. Dan pastikan posisi piston ring bisa bergerak bebas, jangan sampai macet.
Kalau macet bisa kita bersihkan dulu sampai ring piston bisa bergerak bebas. Kemudian kita pasang dulu pistonnya ya. Sebelum pemasangan klip piston, kita tutup kain dulu ya untuk lubang kerengkes mesin dan lubang kampratnya. Ini mengantisipasi atau mencegah kalau klipnya masuk ke dalam mesin. Oke, kita pasang dulu klip pistonnya. Kalau klip udah pas, kita tinggal pasang bloknya. Kita kasih oli dulu piston dan bloknya sebelum kita pasang. Dan pastikan kita lap lagi ya supaya kering permukaan bloknya. Ini saya pasang dulu lidah tensionernya. Jangan lupa kita pasang tensioner yang bagian bawahnya. Kemudian kita pasang packing cup atau packing head silindernya. Ini packing yang saya semprot pilok tadi ya. Jadi kita nggak pakai lem lagi. Saya jarang ya pakai lem packing, kecuali kalau nemuin permukaan blok yang cacat. Biasa baru saya gunakan lem. Oke, kita langsung pasang silinder headnya. Nah, ini kenapa throttle bodinya nggak saya lepas. Kemarin itu baut manifold throttle bodinya itu macet, makanya saya biarkan nempel throttle bodinya. Pastikan posisi knock on as bebas ya ketika kita mau pasang. Kita kencangkan baut yang di pinggirnya dulu ya, baru kita kencangkan baut yang atasnya. Untuk pengencangan bautnya kita lakukan secara menyilang ya. Nah, kalau udah kencang kita tinggal paskan top sentriknya. Kita paskan magnetnya pada garis di dekat huruf T. Pastikan garis T di magnet sejajar lurus dengan tonjolan di kerengkesnya ini. Jangan lupa tensioner kita kendorkan dulu supaya lebih mudah pemasangan rantai kampratnya. Kemudian kita pasang gigi sentriknya. Pastikan garis di gigi sentrik sejajar dengan permukaan head. Kalau udah pas, baru kita kencangkan baut sentriknya. Oke, sebelum kita isi oli, kita pasang seal kerkas di bagian CVT nya dulu ya. Pastikan kalau pembongkaran mesin, bagian seal-seal seperti ini diganti semua ya, supaya lebih aman dan enggak dua kali kerja. Cara pasang sealnya, kita putar dari bawah ke kanan, kemudian kita pukul pakai besi atau baut. Usahakan ujungnya rata ya, jangan yang lancip. Kemudian kita pasang klip pengunci sealnya. Dan jangan lupa sebelum pengisian oli mesin, kita cek bagian filter olinya dulu. Kita bersihkan. Kita buka dulu dengan kunci 17 shock. Pastikan kondisi filter ini bersih ya, karena awal mula oli naik ke seluruh mesin melalui filter ini. Kalau filter ini kotor atau buntu, bisa berakibat fatal ke mesinnya, karena sirkulasi oli akan terganggu dan menjadikan seluruh komponen di dalam mesin akan cepat aus. Kemudian kita pasang gigi pompa olinya seperti ini ya, dan kita masukkan.
Jangan sampai kebalik ya untuk pemasangannya. Dan pastikan kondisi gigi oli ini masih bagus, nggak ada yang luka atau yang cacat. Kalau ada yang cacat, lebih baik kita ganti baru. Untuk bagian tutupnya nih biasa saya kasih grease atau vaseline untuk pemasangannya. Saya gunakan vaseline yang tahan panas. Nah, grease atau vaseline ini berfungsi untuk menutup pori-pori kecil supaya mencegah kebocoran kecil. Oke, kita kencangkan bautnya dan kita tinggal isi oli mesinnya. Nah, sebelum mesin kita rakit di rangkanya, pastikan oli mesinnya lancar ya naiknya ke silinder head. Kita bisa tes dengan cara kita selah pakai enggolan kaki. Pasang dulu bagian CVT-nya, kita kencangkan semua bautnya. Ini saya pasang rodanya juga ya. Nah, sekarang tinggal kita tes olinya, apakah naik atau enggak ke silinder headnya. Ini faktor yang sangat penting ya, jangan sampai kita lewatkan. Kita buka dulu businya biar enteng kalau disela. Nah, kita perhatikan di lubang di ujung atas ini ya. Nah, kalau dari lubang sini olinya udah ngalir, tandanya oli dari bawah mesin itu udah naik ke silinder head. Nah, udah dipastikan kalau oli lancar kayak gini, mesin jadi aman ya. Dan untuk seal headnya kita ganti juga, karena biasa kalau udah lama itu dia keras ya. Jadi kalau dipasang lagi biasanya akan rembes atau bocor dikit-dikit gitu. Biasa saya pasangnya juga menggunakan grease. Kalau pakai lem packing biasanya itu dia akan mengeras lemnya, dan lama-kelamaan lem packing yang mengeras itu akan menyebabkan sebuah rongga atau celah kecil. Nah, dari situlah oli akan keluar. Makanya kalau dari bawaan pabriknya itu nggak ada lemnya untuk karet-karet seal seperti ini. Oke, kita tinggal pasang bautnya. Jangan sampai terlalu kenceng ya. Kalau mengencangkan baut ini biasanya dia itu rawan patah. Kencangkan secukupnya saja. Oke, perakitan mesin udah selesai. Kita tinggal naikkan ke rangka mesinnya. Nah, ini udah saya satuin mesin dan rangkanya. Kita tinggal pasang spool dan magnetnya. Kemudian kita tinggal pasang sensor-sensornya, kabel-kabelnya, selang injektor kita pasang semua. Oke, sebelum kita hidupkan kita cek ulang ya. Kita teliti untuk kabel-kabelnya apakah ada yang salah pasang atau belum kepasang. Nah, ini udah beres semua ya. Kita tinggal cek bagaimana hasilnya. Oke, kita langsung cek sound saja bagaimana hasilnya.
Ini teman-teman bisa nilai sendiri ya bagaimana hasilnya. Kalau menurut saya sih udah sangat halus ya. Tapi ini mesin tarikannya agak sedikit telat, sepertinya full pumpnya agak lemah. Coba kita cek. Nah bener ya, full pumpnya kurang kuat. Standar ukuran tekanannya itu sekitar 38 sampai 40 PSI. Tapi ini masih lumayan lah. Nanti kita konfirmasi ke orangnya untuk masalah rotak atau full pumpnya ini. Oke, kita tinggal pakai tes jalan dulu ya, apakah ada kendala atau tidak. Nah ini lancar sekali ya untuk mesinnya, tapi ini shock breakernya yang bermasalah, mati semua. Jadi rasanya kayak naik kuda gitu, keras banget motornya. Oke, kita tes sekali lagi ya untuk suara mesinnya, apakah ada perubahan. Sepertinya suara mesin aman dan sudah halus. Oke teman-teman, untuk masalah motornya udah beres ya. Sebelum kita berpisah, ini ada sedikit titipan kata-kata dari seseorang. Tidak ada rahasia untuk sukses. Sukses hanyalah hasil dari persiapan, kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Jika ingin memperoleh sesuatu, tidak hanya semangat yang dibutuhkan, tetapi juga doa dan ketekunan. Orang yang paling pintar dan berbakat sekalipun seringkali merasakan kegagalan dalam hidupnya. Ketekunan membutuhkan ketabahan dalam menghadapi rintangan dan cobaan. Ketekunan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketekunan membuat kemungkinan kecil menjadi kemungkinan besar. Dan ketekunanlah yang akan membuat kemungkinan besar menjadi pasti. Oke, tetaplah menjadi dirimu sendiri, yang unik, yang jujur, yang bahagia, dan tetaplah selalu rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.